Jokowi bisa aja. Hampir lupa sebut nama AHY. Nanti ada yang ngambek loh. Pak, tadi nyebut beberapa capres. Kalau Bapak dukungnya siapa sih, Pak? Gimana? Tadi kan nyebut beberapa capres. Ya, nanti kalau saya nyebut satu nanti rame, sebut semuanya. Apa karena nggak datang, Pak? Hah? Gimana? Cocok. Capres cocok, capres cocok. Apa karena yang didukung nggak datang, Pak? Gimana? Apa karena yang didukung nggak datang? Apa karena yang didukung nggak datang ke acara ini atau gimana, Pak? Apa? Yang Bapak dukung sebagai capres, apakah lagi nggak datang atau? Oh, sudah tadi saya sampaikan. Calon yang hadir ini Pak Prabowo, ada Pak Erik, ada Pak Sandi, ada siapa lagi? Mahfud, Pak Mahfud, ada Mas Ahaye, ada juga Pak Ketua P3, jangan lupa. Ada yang nggak hadir. Presiden Jokowi tampaknya memang pintar memberikan kode tersirat yang mana kita harus menafsirkan sendiri. Jadi ini adalah tafsiran saya. Silahkan kalau pembaca mau setuju atau tidak. Jadi ceritanya, Presiden Jokowi hadir di acara puncak hari lahir atau Harlah P3 ke-50 di ICE BSD Tangerang Selatan kemarin. Presiden Jokowi mempertanyakan kandidat capres dan cawapres yang akan diusung Partai P3 pada pemilu tahun 2024. Lalu dia menyinggung sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam acara tersebut. Saya mau bertanya, P3 calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua, capres dengan cawapres, kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan. Yang saya kenal Pak Prabowo. Yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir. Yang saya tahu juga Pak Sandiaga Uno. Yang saya tahu juga Pak Mahfud MD. Saya hampir lupa juga ada Mas AHY. Dan tentu saja juga ada Ketua Umum P3 Mardiono, kata Presiden Jokowi. Hampir lupa. Pak Jokowi ini bisa aja. Sebelum acara mulai, pasti sudah tahulah siapa-siapa aja yang hadir. Apalagi kalau mau mana-mana. Apalagi kalau nama-nama yang sudah terkenal. Tidak sulit mengenali wajahnya. Kalau bilang hampir lupa, ini sih mau nyindir AHY sampai nangis. Jangan jahat gitu dong. Nanti dia ngambek dan lapor ke bapaknya lagi. Yang bikin prihatin adalah bapaknya nggak bisa buat apa-apa selain cuma prihatin. Jangan ganggu bapaknya lagi deh, karena tampaknya sudah naik gunung. Beberapa waktu terakhir ini, dia kembali diam dan tidak bersuara. Mungkin bakal turun lagi menjelang pemilu. Tapi saya anggap ini adalah sebuah kode bahwa AHY memang tidak dianggap sebagai kandidat debat. Mungkin cuma calon yang ditakdirkan untuk menjadi pemeriah lalu kalah telak. Belum bisa dipastikan apakah AHY akan dipilih Anies. Tapi kalau melihat kriteria yang diinginkan Anies, jelas AHY nggak masuk hitungan. Nasdem juga nggak mau AHY jadi cawapres Anies. AHY yang kebetulan terus merayu dengan rayuan gombal super manis. Saya kadang bingung juga, mau bujuk rayu Anies yang rajanya ngibul, apakah mempan? Selain itu, Presiden Jokowi juga mengaku menghindari perbincangan publik jika hanya menyebut satu nama saja. Dia awalnya ditanya soal siapa capres pilihannya. Dia tidak mau menyebut secara persis siapa sosok tersebut. Ya, nanti kalau saya sebut satu, nanti rame. Atau jadi sebut semuanya, kata Presiden Jokowi. Seperti diketahui,
Anies dan Ganjar tidak hadir di acara tersebut. Kalau Ganjar hadir dan Jokowi sebut namanya, pasti bakal heboh. Tak mungkin Presiden Jokowi dukung Anies, karena Anies itu antitesis. Kalau menurut saya, Anies itu malah tipe pembangkang yang seenak jidatnya sendiri. Dia maunya beda sendiri, ambil jalan sendiri, sehingga tidak bisa koordinasi dan kooperatif dengan pemerintah pusat. Diajak atasi masalah secara bersama-sama, dia malah ajak debat. Dikiranya berpolitik itu dinilai dari kehebatan dalam debat kusir. Ini sudah pasti dan fakta. Kalau Presiden Jokowi banting setir dukung Anies, ini bakal jadi offset terbesar sepanjang karir politik Jokowi. Biasanya Presiden Jokowi jarang salah ambil langkah. Nasdem aja sampai dilepehin. Yang artinya Presiden Jokowi sungguh dan sangat serius dengan langkah yang diambil terkait Nasdem yang usung Anies. Ada lagi yang menarik, Presiden Jokowi sempat tertawa saat ditanya terkait capres pilihannya. Tidak hadir di Harla P3 kelima. Dia mengaku ada capres pilihannya yang juga tidak ada di lokasi. Sudah tadi saya sampaikan, calon yang hadir Pak Prabowo, Pak Erick Thohir, ada Pak Sandi, Pak Mahfud, ada Mas AHY, ada juga Pak Ketua Umum P3. Jangan lupa, ucap dia. Ada yang gak hadir, kata Presiden Jokowi sambil tersenyum. Siapa yang Jokowi dukung dan gak hadir? Kalau menurut penerawangan saya, menggunakan ilmu astrologi Kadrun, pasti maksud Jokowi adalah Rizal Ramli. Dia selalu gak hadir kan? Sekali diundang di acara nikahan, malah nggak mau hadir dengan alasan ada acara di luar kota, dan kemudian nyinyir tak karuan. Pasti nih, Rizal Ramli karena dia yang paling potensial. Dia yang mengklaim bisa menyelamatkan Garuda yang kritis. Tak usah dibayar, cukup dengan menghapus syarat presidensial threshold 20% jadi 0%. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh Siwar.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?